Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Sukma Farm. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya pemula untuk memulai beternak domba atau kambing. Jadi seringkali itu peternak pemula itu kan ambisinya terlalu tinggi, jadi nonton YouTube karena sekarang tayangan YouTube juga banyak variatif. Ada yang mudah dicontoh, ada yang sulit, ada yang benar-benar nyata mudah, dan ada yang sulit tapi dianggap mudah. Nah, di video kali ini saya akan membahas berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, soal awal beternak. Biasanya untuk peternak pemula atau yang awal-awal ingin beternak itu ambisinya itu cukup tinggi ya, biasanya karena faktor kepercayaan diri tinggi, modalnya banyak, atau saking kepepetnya atau gimana itu, jadi langsung terjun tanpa cari ilmu dulu. Sedangkan dalam peternakan itu kan urusannya itu dengan nyawa. Jadi urusannya dengan nyawa harus dipelajari dulu bagaimana karakteristik dari nyawa tersebut. Nah, yang di sini nyawa itu adalah domba kalau saya ya. Nah, sebenarnya itu memang tidak terlalu repot ya, asal kita sudah memahaminya. Itu simple, bagaimana kita menanganinya, dari bagaimana kita awal-awal niatan dari memelihara domba itu seperti apa, mau breeding atau menghasilkan keturunan, atau fattening yang pengemukan. Jadi jangka pendek itu pengemukan, hanya mengemukkan saja, atau jual beli itu. Jual beli kan beli berapa hari pelihara atau enggak sampai dipelihara udah jual lagi, itu trading atau jual beli. Kalau dari segi keberhasilan rata-rata adalah jual beli, karena mereka enggak beresiko memelihara terlalu lama gitu, enggak perlu memahami terlalu banyak teori, hanya mental dagang yang dikedepankan. Dan untuk penggemukan itu biasanya berani pakan ya, berani pakan karena targetnya adalah domba biar gemuk. Jadi dalam waktu yang singkat kalau bisa itu sudah cepat gemuk, sehingga untuk keuntungannya itu bisa didapatkan. Nah, kalau untuk breeding sendiri adalah ini cikal bakal dari semuanya ya, karena dari jual beli, dari penggemukan itu asalnya dari breeding. Karena breeding itu sistemnya kan menghasilkan keturunan atau mengembangbiakkan domba itu dari kawin, beranak, lalu besar, lalu kawin lagi gitu. Jadi sampai kapanpun cikal bakal dari trading dan fattening atau penggemukan itu cikal bakalnya adalah breeding. Nah, teman-teman harus memahami itu dulu sebelum melangkah untuk beternak. Nah, untuk selanjutnya pahami juga market atau pasar
yang ada di lingkungan teman-teman yang mau beternak. Karena kita nggak bisa memaksakan, misal kalau di Jawa Barat itu domba Garut sangat unggul ya, menonjol. Nah kalau di sini, kalau di tempat saya itu kurang, karena ada spek yang tidak terhitung untuk di wilayah sini. Seperti juga domba-domba merino, domba-domba Wonosoboan itu, domba Batur. Kalau di sini nggak terlalu diminati, karena di tempat saya itu masih patokannya itu tanduk dan kacamata atau topong. Seperti itu. Jadi walaupun badannya besar, kalau nggak ada tanduknya harganya bisa selisih banyak. Itu juga harus dipahami. Jangan memaksakan melihara domba yang tidak ada pasarnya, kecuali memang sudah punya channel dari kerabat atau temannya yang siap menampung kalau memang populasinya sudah banyak. Soalnya takutnya kalau populasi banyak terus pakannya sudah banyak tapi penjualannya sulit, itu juga nyuweni, itu nggak efektif. Jadi mending dari awal sudah dipikirkan. Nah yang pasti dan wajib untuk dipelajari adalah sinau atau belajar ke kandang-kandang yang sudah berjalan. Tidak harus kandang yang besar, bisa dari kandang-kandang yang kecil tapi sudah lama berjalan. Nah itu biasanya ilmunya banyak di situ. Nggak harus di kandang besar, karena kandang besar kadang juga belum tentu ada banyak ilmunya, karena mereka biasanya menang di modal aja. Kalau ilmu biasanya malah lebih banyak dari peternak-peternak yang sudah kawaan, itu ilmunya lebih banyak ya, kecuali memang ada peternakan yang menyediakan pembimbingan, karena mereka biasanya sudah pengalaman atau dari akademisi, itu lebih meyakinkan. Yang terakhir mungkin populasi. Kalau soal populasi jangan ngoyo dulu ya, jangan ngoyo dulu, sebaiknya dari sedikit-sedikit dulu, nanti biar ada ilmunya berkembang. Nanti kalau sudah sedikit berjalan, nanti ditambah lagi, bisa nanti nambah sehingga pas populasi sudah banyak atau sesuai target, itu ilmunya sudah ada. Karena kalau populasi banyak terus aman-aman saja, terus di suatu waktu menemui kendala, itu nanti bisa repot kalau belum dipahami ilmunya. Misal indukan bunting bagaimana, indukan menyusui atau beranak penanganannya gimana itu, atau mungkin kalau ada yang luka atau gimana, itu harus dipelajari satu persatu. Karena kalau langsung terjun nanti takutnya pas ada kendala nanti bisa menambah kendala, malah nggak menyelesaikan masalah, malah nambah kendala. Dan yang paling penting adalah kalau mau beternak harus diperhitungkan juga pakannya. Pakannya itu mau beli atau nanam sendiri atau mau ngarit, itu harus diperhitungkan. Karena pada dasarnya adalah beternak itu kan memutar pakan menjadikan daging, dan dagingnya itu membuat dombanya menjadi besar. Itu kan seperti itu.
memanfaatkan pakan. Itu harus diperhatikan, jangan sampai populasi sudah banyak tapi pakannya belum dipikirkan. Jangan cuma model uang banyak tapi pakannya nggak dipikirkan. Nanti sudah pasti nggak sampai 3 bulan itu kendalanya pasti ada kalau nggak mikirkan pakan. Itu paling penting adalah pakan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, semoga bisa menginspirasi. Beternak itu mudah, jangan malu bertanya, jangan malas belajar. Salam ternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.